Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madisani dengan NPM 1850336 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Dengan mata kuliah Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Denny Hermain MSN dan Bapak Tia Irawan SPD MAP. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dasar hukum masing-masing bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi. Tertera pada Undang-Undang Dasar RI 1945 Bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki 4 aspek, yakni lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda, latar belakang, sosial budaya dan bahasanya, serta alat penghubungan antar budaya dan daerah. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bangsa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial, budaya, luhur bahasa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga menjunjung dan mempertahankannya sebagai realisasi kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya ada lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia akan dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Dengan fungsi ini, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang, sosial budaya, dan berbeda-beda bahasa dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya karena mereka tidak merasa tersaingi dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku lain. Dan selanjutnya sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling terhubung untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan mudah diinformasikan kepada warga. Apabila arus informasi antar manusia meningkat, berarti akan mempercepat peningkatan pengetahuan seseorang. Apabila pengetahuan seseorang meningkat, berarti tujuan pembangunan akan cepat tercapai. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi memiliki 4 aspek, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional dan untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan bahasa Indonesia sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Bahasa resmi kenegaraan. Bukti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. Mulai saat itu, bahasa Indonesia digunakan dalam segala upacara, peristiwa, serta kegiatan kenegaraan lainnya. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan, baik formal atau non-formal.
baik di tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Masalah pemakaian bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa pengantar di segala jenis dan tingkat pendidikan di seluruh Indonesia. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga sebagai alat penghubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial budayanya berbeda-beda. Selanjutnya, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam kegiatan ini, bahasa Indonesia adalah salah satu alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitas sendiri. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.